Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar waktu kita nelpon atau streaming video? Ini tuh bukan sulap loh, tapi ilmu perencanaan yang rumitnya luar biasa. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik koneksi seluler yang kita andalkan setiap hari. Oke, kita mulai dari pengalaman yang kayaknya semua orang pernah alamin. Coba bayangin, kita lagi di konser, nonton bola, atau di festival yang rame banget. Tiba-tiba, sinyal hilang, langsung blank gitu aja. Rasanya kayak langsung terputus dari dunia kan? Tapi ini bukan soal apes loh. Koneksi yang stabil dan bisa kita andalkan itu sebetulnya adalah hasil dari perencanaan super detail. Tujuannya cuma satu, mencegah yang namanya kemacetan lalu lintas digital. Jadi, gimana sih caranya? Di bagian pertama ini, kita bakal intip gimana para operator jaringan seolah-olah punya bola kristal buat ngeramal kebutuhan komunikasi kita, bahkan buat beberapa tahun ke depan. Kunci dari semua ini adalah sebuah disiplin ilmu yang namanya teletraffic engineering. Anggap aja ini tuh kayak seni menyeimbangkan antara biaya operasional sama performa jaringan. Tujuannya, supaya jaringan yang dibangun nggak kemahalan, tapi tetap kuat buat ngelayanin kita semua tanpa lemot. Langkah pertamanya apa? Iya, tentu aja kenali dulu siapa yang bakal pakai jaringannya. Para perencana ini harus bisa jawab 3 pertanyaan dasar. Siapa calon pelanggannya? Di mana mereka tinggal? Dan yang paling penting, berapa sih yang mereka rela bayar buat layanan ini? Dan ternyata nih, usia itu jadi salah satu faktor kunci. Dari data, polanya tuh jelas banget. Makin mudah target penggunanya, makin cepat juga mereka bakal adopsi teknologi seluler baru. Nah, ini informasi yang penting banget buat para perencana. Selain umur, ada satu lagi yang nggak kalah penting, pendapatan. Korelasinya juga kuat banget. Makin tinggi pendapatan seseorang, makin besar juga kemungkinan dia jadi pelanggan. Dari sinilah para perencana bisa mulai memetakan seberapa besar potensi pasarnya. Oke, setelah data-data tadi kekumpul, gimana cara ngubahnya jadi rencana bisnis beneran? Nah, disinilah 3 pilar utama ini berperan. Bayangin aja ada 3 tim yang kerja bareng. Tim pemasaran cari tahu berapa duit yang bisa didapat. Tim teknik nentuin infrastruktur apa aja yang perlu dibangun. Terus, tim keuangan yang ngitung semuanya buat mastiin bisnisnya untung. Ketiganya harus sinkron. Nah, model teknik ini tugasnya jadi kayak penerjemah. Dia yang ngubah data perkiraan jumlah pengguna jadi daftar belanjaan konkret, berapa banyak menara seluler, kabel, server yang dibutuhin, dan pastinya berapa biayanya. Penting banget nih buat bedain 2 jenis biaya ini. Biar gampang, bayangin aja kayak bangun rumah. Capex itu biaya bangun rumahnya dari nol, investasi gede di awal. Sementara OPEX itu biaya bulanan buat listrik, air, sama perawatannya. Dua-duanya harus dihitung matang-matang. Sekarang yuk kita zoom in lebih dalam lagi. Gimana para insinyur ini nerjemahin angka-angka pengguna tadi jadi menara-menara seluler di lapangan. Prosesnya itu mirip kayak merencanakan jaringan jalan raya di sebuah kota buat ngatasin macet di masa depan. Alurnya tuh logis banget kok. Pertama, mereka ramal dulu jumlah pengguna buat 3-5 tahun ke depan. Kedua, mereka hitung throughput, alias total kebutuhan data dari semua pengguna itu. Nah, baru yang terakhir, mereka tentuin berapa banyak BTS atau menara seluler yang sering kita lihat itu yang perlu dibangun. Waktu ngerancang ini, insinyur tuh mikirin 3 jenis lalu lintas. Over traffic, itu semua orang yang coba masuk ke jaringan. Carry traffic, itu yang berhasil nyambung. Nah, ini nih biang keroknya. Lost traffic. Inilah momen pas telepon kita gagal nyambung, atau video buffering terus. Ini musuh utamanya. Nah, semua ini muaranya kemana? Ujung-ujungnya, semua perencanaan ribet ini cuma buat satu hal yang paling penting buat kita sebagai pengguna. Ukurannya itu disebut Grade of Service atau GOS. Gampangnya gini, GOS itu adalah probabilitas atau kemungkinan koneksi kita ditolak karena jaringannya lagi sibuk banget. Makin kecil angkanya, ya makin bagus jaringannya. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Menurut kita, seberapa sering sih kegagalan koneksi itu bisa dimaklumi? Apa 1 dari 10 panggilan gagal itu wajar? Atau mungkin 1 dari 50? Dan jawabannya, cuma 2%. Iya beneran, cuma 2%. Artinya, semua proses rumit yang udah kita bahas tadi tujuannya cuma satu, memastikan 98% dari waktu koneksi kita bakal lancar jaya, bahkan di jam-jam puncak sekalipun. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum inti tantangannya. Para perencana jaringan ini nggak cuma membangun untuk hari ini, mereka harus selalu membangun untuk masa depan yang belum pasti dan kebutuhannya terus-terusan nambah. Jadi, dari semua pembahasan ini, apa sih poin terpenting yang harus kita ingat?
Intinya begini, lain kali kita bisa nelpon, ngirim pesan, atau streaming video tanpa putus-putus, ingat aja, itu semua bukan kebetulan. Itu terjadi karena ada tim berencana dan insinyur yang berhasil memprediksi kalau kita bakal ngelakuin itu, di tempat itu, dan di waktu itu juga. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat masa depan. Dengan datangnya era 5G, Internet of Things, dan miliaran perangkat baru yang bakal online, tantangan buat meramal kebutuhan jaringan ini jadi berkali-kali lipat lebih susah. Pertanyaannya, apakah prediksi mereka bisa terus mengimbangi laju inovasi? Terima kasih sudah menyimak.